Di dunia modern, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat dan memengaruhi banyak bidang kehidupan, termasuk teknologi kedirgantaraan dan sistem pertahanan. Negara-negara di berbagai kawasan terus melakukan penelitian untuk menciptakan sistem yang lebih cepat, lebih presisi, dan lebih efisien, bukan hanya untuk kepentingan keamanan, tetapi juga untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan rekayasa. Salah satu contoh penting dari perkembangan ini adalah program BrahMos, hasil kerjasama antara India dan Rusia yang sejak awal dirancang sebagai proyek teknologi berkecepatan tinggi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Versi awal BrahMos dikenal luas sebagai rudal jelajah supersonik yang mampu melaju beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Sistem ini dapat diluncurkan dari berbagai platform seperti darat, laut, udara, dan kapal selam, sehingga memberikan fleksibilitas operasional yang besar. Keberhasilan pengembangan versi supersonik mendorong para ilmuwan dan insinyur untuk melangkah lebih jauh menuju teknologi yang lebih maju, yaitu teknologi hipersonik yang mampu melampaui batas kecepatan sebelumnya. BrahMos 2 merupakan generasi lanjutan yang sedang dikembangkan dengan tujuan mencapai kecepatan hipersonik. Kecepatan hipersonik umumnya merujuk pada kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara. Pada tingkat ini, waktu tempuh menuju jarak yang sangat jauh dapat dipersingkat secara signifikan. Selain itu, pengendalian penerbangan pada kecepatan sangat tinggi menuntut penggunaan material khusus yang tahan panas ekstrim serta sistem navigasi yang jauh lebih canggih dibandingkan teknologi sebelumnya. Oleh karena itu, pengembangan BrahMos 2 bukan sekadar peningkatan kecil, melainkan lompatan besar dalam rekayasa kedirgantaraan modern. Salah satu komponen terpenting dalam konsep BrahMos 2 adalah penggunaan mesin scramjet. Berbeda dengan mesin roket tradisional yang membawa oksigen sendiri untuk proses pembakaran, scramjet memanfaatkan oksigen dari atmosfer ketika kendaraan bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik sekaligus mendukung pencapaian kecepatan hipersonik. Namun, menjaga pembakaran tetap stabil dalam aliran udara yang bergerak sangat cepat merupakan tantangan teknik yang sangat kompleks. Para peneliti harus merancang ruang bakar, sistem bahan bakar, dan material pelindung panas yang mampu bekerja dalam kondisi ekstrim selama penerbangan. Selain sistem propulsi, aspek navigasi juga menjadi bagian penting dari desain BrahMos 2. Sistem modern biasanya menggabungkan navigasi inersial dengan dukungan satelit serta sensor radar pada fase akhir penerbangan. Kombinasi ini bertujuan menjaga akurasi lintasan sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap gangguan elektronik. Perkembangan teknologi komputer penerbangan memungkinkan pemrosesan data secara cepat, sehingga sistem dapat menyesuaikan jalur terbang secara otomatis sesuai kondisi lingkungan. Dari sisi desain penerbangan, konsep dua tahap sering dibahas dalam pengembangan kendaraan hipersonik. Tahap awal menggunakan pendorong berbahan bakar padat untuk mencapai kecepatan tinggi setelah peluncuran. Setelah itu, mesin scramjet mengambil alih untuk mempertahankan kecepatan hipersonik selama fase jelajah. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara akselerasi awal yang kuat dan efisiensi penerbangan jarak jauh. Rekayasa struktur harus mempertimbangkan tekanan udara, suhu tinggi, serta stabilitas aerodinamis agar kendaraan tetap terkendali sepanjang lintasan. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, peningkatan pada BrahMos 2 terlihat pada hampir semua aspek, terutama kecepatan, jangkauan, dan teknologi mesin. Perubahan dari ramjet menuju scramjet mencerminkan transisi dari era supersonik menuju hipersonik. Transformasi ini sejalan dengan tren global di bidang penelitian penerbangan berkecepatan tinggi yang juga berkaitan dengan eksplorasi ruang angkasa dan transportasi masa depan. Dengan kata lain, dampak penelitian hipersonik tidak terbatas pada satu bidang saja, tetapi berpotensi memberi manfaat luas bagi sains dan teknologi. Di tingkat yang lebih luas, pengembangan teknologi hipersonik sering dipandang sebagai bagian dari kemajuan kemampuan kedirgantaraan suatu negara. Namun di sisi lain, penelitian ini juga mendorong inovasi ilmiah yang dapat diterapkan pada bidang sipil, seperti sistem penerbangan cepat, material tahan panas, serta teknologi kontrol otomatis.